Selamat malam, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ketemu lagi dengan kami dari channel News Klan Official. Saudaraku, baru saja Presiden Prabowo Subianto dilantik. Saya menemukan sebuah video, ada oknum Habib yang sudah berani mencaci Pak Prabowo Subianto dengan menyebut kucing. Ini kurang ajar banget. Bahkan dinyanyikan, saudara. Ini meledek banget ini. Nah, video itu kita akan sampaikan di akhir video ini ya. Maka silakan ditonton sampai habis video ini untuk menemani kita bagi yang belum mengantuk karena ini memang sudah agak larut ya. Tadi saya mau live agak sore tetapi ada banyak kegiatan. Mohon maaf, saudara. Kemudian harusnya dan mungkin saja Gus Yahya, Kiai Haji Miftahul Akhyar bisa saja menyesal telah memecat Pak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dengan menonton video ini mudah-mudahan seandainya benar menonton, kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Gus Yahya menyesal. Kenapa? Telah memecat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal Kiai Haji Imaduddin Usman sangat berjasa kepada PBNU, kepada Nahdlatul Ulama. Seharusnya bukan dipecat, saudara, tetapi harusnya diberikan penghargaan. Karena apa? Karena Kiai Haji Imaduddin Usman berhasil menunjukkan adanya oknum Habib dari klan Ba'alawi yang ternyata klaim sepihak mereka yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah tidak terbukti, tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab, kitab sejarah, filologi, dan tes DNA. Nah, dengan adanya pemecatan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, salah satu akibatnya adalah maka oknum Habib ini semakin sombong, semakin besar kepala, semakin arogan, semakin tidak terkendali. Buktinya apa? Baru saja Pak Presiden Prabowo Subianto dilantik, sudah ada yang berani mencaci beliau. Tuh ya. Jadi ini akan membesarkan kesongongannya Habib. Itulah saudaraku, mudah-mudahan Pak Miftahul Akhyar, Gus Yahya menyesal. Namun apa mau dibilang, nasi sudah menjadi bubur ya. Tetapi belakangan beredar bahwa pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dilatar belakangi karena supaya pihak PBNU bisa bersih-bersih dan bisa memecat oknum-oknum Habib yang masih bercokol dan menguasai PBNU, menguasai Nahdlatul Ulama. Ada oknum Habib yang sudah terbukti memalsukan sejarah berdirinya NU. Saudara, tapi di sisi lain memang ada dugaan-dugaan bahwa dipecatnya Kiai Haji Imaduddin Usman karena ada sejumlah tokoh PBNU yang iri karena kecerdasan, kehebatan dari kompetensi Kiai Haji Imaduddin Usman. Mereka takut tenggelam, mereka takut kalau Kiai Haji Imaduddin Usman nanti akan semakin bersinar dan akan berkuasa di PBNU. Karena di pihak masyarakat pun sudah banyak yang mengusulkan agar Kiai Haji Imaduddin Usman menjadi ketua umum. Ya kita doakan sajalah, mudah-mudahan ke depan ada jalan untuk menghantarkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menjadi ketua umum. Jadi ada juga yang menduga dipecatnya Kiai Haji Imaduddin Usman supaya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lebih leluasa, supaya lebih bisa punya
waktu untuk terus mengedukasi, untuk terus memberikan pencerahan, mengedukasi masyarakat terkait dengan perlawanan kepada doktrin-doktrin Oknum Habib Ba'alawi yang semakin membodohkan umat melalui doktrin-doktrin mereka. Nah, kita lawan pembodohan. Kebodohan adalah musuh kita bersama, saudara. Saudaraku, kita ingatkan, di dalam ceramahnya yang tadi sudah saya konten di channel kita yang satunya, ya, terkait dengan pidato Pak Prabowo. Jelas-jelas Pak Prabowo di dalam pidatonya sangat menginspirasi dan mengedukasi. Beliau akan menegakkan hukum dengan tegas dan keras, dan diharapkan kepada para pemimpin memberikan keteladanan, ya, memberikan keteladanan, jangan sampai mereka tidak bisa dicontoh oleh rakyat. Ini penting. Dan demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi yang berdasarkan sejarah dan budaya nasional, budaya bangsa kita sendiri. Dan Pak Prabowo Subianto jelas-jelas, ya, sangat melawan dan tidak suka kepada oknum-oknum yang suka mencaci maki, mengadu domba. Dan ini jelas, kalian mungkin sudah bisa menyimaknya tadi. Dan kita tidak menginginkan diganggu oleh siapapun, dan kita tidak akan mengganggu siapapun. Ada semangat dari Bapak Prabowo Subianto berupaya untuk membebaskan rakyat dari penindasan, dari kemiskinan, dan dari penjajahan. Nah, itulah yang kita garis bawahi. Mudah-mudahan Bapak Prabowo sadar bahwa bangsa Indonesia sekarang sedang dibayang-bayangi, sekarang sedang terancam oleh perilaku oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terbukti sudah ada memalsukan makam, memalsukan sejarah, saudara, dan dibayang-bayangi penjajahan model baru yang kita sangat prihatin melalui penjajahan spiritual dari oknum-oknum keturunan imigran Yaman ini. Oleh karena itu, kita awalnya mau menyerah, tetapi setelah mendengarkan pidato dari Bapak Prabowo, kita mendapatkan perasaan optimis. Optimis ke depan, kita akan terus berjuang. Ke depan kita tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran ilmiah dari tesis ilmiah Kiai Haji Madiuddin Utsman yang sudah berabad-abad lamanya Habib-Habib ini mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Banyak orang percaya, bahkan banyak para kiai-kiai yang tidak mau meneliti sehingga mereka husnuzon saja, seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya, Kiai Haji Miftahul Ahyar. Tetapi Kiai Haji Madiuddin Utsman dengan pendekatan ilmiah, penelitian ilmiah menemukan fakta bahwa Ba'alawi yang selama ini diglorifikasi, diagung-agungkan, jadi mereka semakin sombong, Ba'alawi semakin angkuh, arogan. Oleh Kiai Madiuddin kemudian ditunjukkan kebenaran bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi secara ilmiah, pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi hanyalah isapan jempol semata-mata. Nah, kita berharap dengan kita tunjukkan sejumlah oknum Habib yang perilakunya kurang ajar, bisa menyadarkan Gus Yahya, bisa menyadarkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sehingga tidak taklid buta, tidak membabi buta di dalam pembelaannya untuk membela nasab palsu, ya, dari Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, terima kasih ya sudah berkenan menemani kita live streaming pada malam hari ini. Ya, saya baca dulu Reswanto, terima kasih hadirnya. Habib abal-abal, biasa ada rasa dengki. Betul, saudara. Ya,
Saya yakin ceramahnya dia dilandasi oleh kebencian, rasa dengki. Karena mereka merasa lebih mulia, merasa lebih hebat. Disitulah yang sebenarnya ada rasisme dari Pak Alawi. Ya, bukannya mendoakan yang baik, bukannya malah senang, ya mendukung Bapak Prabowo Subianto yang baru dilantik, tapi malah mencaci saudara. Dari Ayu ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, dari Mohaimin, terima kasih dukung Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Semoga Kiai Imad lebih mulia dengan dipecatnya Kiai yang pintar seperti Kiai Imaduddin. Amin. Semoga Kiai Imaduddin lebih berani lagi untuk terus lebih produktif membuat karya ilmiah untuk mengedukasi masyarakat. Karena kita sangat yakin dengan adanya edukasi akan mempersempit ruang gerak Pak Alawi, saudara. Dulu mungkin tidak ada orang yang berani melawan doktrin Pak Alawi, mungkin tidak ada orang yang berani speak up karena mereka takut kualat. Tapi dengan dimulai dari publikasi ilmiah karya tulis Kiai Haji Imaduddin Utsman, satu demi satu masyarakat tercerahkan dari semua kalangan. Dulu semua kalangan, dari orang biasa sampai pejabat TNI, Polri mungkin takut, taklid buta kepada Pak Alawi. Sebelum adanya tesis Kiai Imaduddin, setelah adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya berharap tidak ada lagi alat negara, tidak ada lagi TNI Polri yang menyembah Bahar Smith, mencium tangan Bahar Smith. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang takut kualat kepada Oknum Habib, karena memang Oknum Habib itu manusia biasa seperti kita. Tak ada istimewa-istimewanya. Mereka harus diposisikan setara ya. Kita pahami yang namanya setara, ya tentu saja ada yang baik, ada yang tidak baik. Seperti itu, anggap itu manusia biasa, jangan diglorifikasi, jangan dikultuskan. Ya, jangan dikultuskan. Kemudian dari Lincoln ya, pecat saja Pak Miftahul Akhyar. Usulan Anda mudah-mudahan diperhatikan ya. Dari Bang Samsul Komar, terima kasih hadirnya, telah nyimak Gus. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Samsul Komar. Ya, ini mohon maaf, ini udah malam, mudah-mudahan kalian belum ngantuk ya. Kalau udah ngantuk silakan untuk istirahat. Dari Bang Darsono, dari Batang hadir, terima kasih Bang Darsono ya. Wah, ini dari obat diare, apa ini komentarnya? Dari Cahaya Ilmu, siapapun yang berdusta mengaku cucu Nabi padahal bukan, pasti dilaknat oleh Allah ya. Nah, jadi mereka itu ya mengaku sebagai keturunan Nabi, lalu mereka terus mengglorifikasi, bahkan membuat doktrin-doktrin yang sangat memalukan ya. Bahkan yang paling kurang ajar menurut saya untuk mendoktrin orang itu ya si Novel Alaidrus itu. Novel Alaidrus itu kalau sudah mendoktrin, wah luar biasa. Siapa yang berani mengkritik Habib? Yang berani mengkritik Habibnya, dia seperti iblis gitu ya, ada viral itu ya dulu. Kemudian menyebut bahwa Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada Habib. Justru sering kayak kita sebut, kalau nggak ada Habib, Indonesia akan lebih cepat merdeka, saudara. Kenapa? Karena Habib Bahlawi ini, saudaraku, datang ke Nusantara, dia bekerja di Nusantara untuk mencari penghidupan lebih baik, bekerja kepada Belanda, menjadi antek-antek Belanda. Mereka membantu Belanda dalam menjajah Indonesia. Nah, kok bisa? Kok bisa disebut kemudian kalau tidak ada Habib Indonesia tidak merdeka?
Coba, apa nggak kurang ajar si Novel itu? Justru saya katakan, kalau tidak ada Habib Ba'alwi di Indonesia, kita akan lebih cepat merdeka. Lalu si Novel ngomong, sudah viral kan? Ya, kalau Habib di Indonesia tidak aman, katanya si Novel Alaidrus, tidak saja Indonesia yang tidak aman katanya. Bumi, katanya si Novel Alaidrus, bumi akan dihancurkan oleh Allah. Apa nggak kurang ajar itu? Kalau menurut Novel Alaidrus, Habib itu membawa keselamatan, kenapa ya negara asalnya itu Yaman tidak selamat, perang berkecamuk, ya, hidupnya miskin. Nah, apalagi ada doktrin dari mereka, cerita kurofatnya, bahwa Habib bisa menurunkan rantai emas dari langit. Coba, kalau memang Habib sehebat itu, kenapa Yaman hancur, ya, negaranya miskin, kemudian menjadi negara terkorup nomor 2? Itu udah viral, ya, sudah banyak orang paham, kebohongan mereka sudah terungkap. Jadi janganlah kamu, saudara-saudaraku, mengagung-agungkan Tarim, mengagung-agungkan Yaman, mengglorifikasi oknum Habib. Itu semua adalah metode mereka mengglorifikasi diri, mengaku lebih mulia, merasa mengklaim sebagai keturunan Nabi supaya mereka dimuliakan, supaya bisa hidup nyenyak nyaman di Indonesia, ongkang-ongkang kaki, tinggal menerima setoran dari muhibinnya. Saya kira seperti itu. Ya, oleh karena itu sudah saatnya bangsa kita merdeka. Kita berharap Bapak Prabowo Subianto benar-benar bisa merealisasikan apa yang sudah beliau sampaikan di pidatonya tersebut. Mudah-mudahan bangsa kita, rakyat kita benar-benar dibebaskan dari penjajahan spiritual oknum-oknum Habib Ba'alawi. Ya, kita bicarakan masalah ini terutama Habib yang sudah berbicara di ruang publik, ngomong sana, ngomong sini, ya, dan seterusnya. Itu sebelum pelantikan, saya dapat kabar, sebelum pelantikan Presiden Prabowo Subianto, saya dapat kabar katanya mau ada demonstrasi menentang, tapi alhamdulillah rencana mereka gagal, mungkin tidak berani, saya kira, ya, seperti itu, saudara. Dari Bang Buhari, ya, buka mata Gus Yahya dan Ahyar, orang macam ini disokong. Ya, itu kita sangat awalnya kaget, ya, kenapa Bapak Miftahul Ahyar, Bapak Yahya atau Gus Yahya kok sampai membuat keputusan seperti itu setelah 2 tahun lebih polemik nasab, ya. Walaupun kita sebenarnya juga sudah bisa menduga karena jauh-jauh sebelum hari pemecatan Kiai Madudin itu kan dulu sempat viral diskusi antara Dr. Fahru Roji, ya kan, wakil ketua PBNU juga, yang sudah membuka bahwa Kiai Madudin akan dipecat atau bahasanya akan diberhentikan, dan baru terrealisasi sekarang ini, sehingga masalah ini sebenarnya nggak kaget, ya. Cuman kedepannya yang kita perlu antisipasi adalah jangan sampai kemudian Kiai Madudin terancam keamanannya, karena bisa jadi oknum-oknum Habib ini semakin sombong, semakin ngelunjak, ya, semakin kurang ajar. Khawatir kita mereka itu semakin tidak terkendali tentunya, ya. Baik, kita lanjutkan baca komentar Anda, ya, dari Bang Samsul Komar. Kabib-kabib tukang proyek nasab palsu. Ya, proyek pembelokan sejarah Indonesia, Dawir Apem proyek. Dan Muhammad Solihin, pulangkan saja Habib ke Yaman
agar Indonesia murni bebas dari penjajahan Yaman. Amin, saudara. Ya, jadi saya disclaimer ya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, ini untuk edukasi, ya untuk memberikan rekreasi. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian lah. Jadi pembahasan kita nggak perlu terlalu menegangkan gitu. Kita santai saja. Oke, saya akan perdengarkan ya. Coba kamu dengarkan ceramah dari Oknum Habib yang diduga Habib, tentunya itu ada fotonya di thumbnail ya. Coba kita simak ya. Ini coba Anda saksikan VT berikut ini. Prabowo Subianto adalah macan Asia, betul. Dan mati-matian kita dukung 2019. Nah itu ya. Jadi dia adalah Oknum Habib yang mengaku sudah pernah mendukung Pak Prabowo tahun 2019 ya. Begitu. Apakah benar-benar dia macan Asia? Ternyata dia kucing meong. Betul. Kurang ajar. Coba disebut kucing peyot, apa enggak kurang ajar ya? Astagfirullah. Bangke bener nih orang, udah tua, kurang sadar. Ini begini nih, maka semakin akan tinggi hati, besar kepala, songong dengan dipecatnya Kiai Haji Madudin Usman. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bang, sudah komentar. Ini dari Alidasya, kalau saya tidak salah baca ya. Sekarang tinggal para petinggi PBNU ini itu ya, saat ini ada kejanggalan. Ayo kita pokoknya begitulah ya. Kemudian dari teman siapa ini, kenapa ya Habib pada gila hormat? Ya karena mereka ingin dimuliakan, ingin enak hidup di dunia. Apa kalau tidak dihormati manusia derajatnya akan anjlok? Enggak sih, cuman Habib kan memang gila hormat. Aduh, ya Allah. Dari ini siapa ini lagi nih? Ada Muhibin ini. Saya tidak mengadu domba, Bang. Yang mengadu domba itu ya Oknum Habib ini. Coba dengarkan. Kenapa dia mengatakan Pak Prabowo kucing, coba? Apa enggak kurang ajar ini? Coba kita simak ya. Iya, kucing meong. Kurang ajar kan? Harus dinyanyikan. Kucing. Kucing, 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 kucing takut sama tikus. Coba. Masya Allah, kucing katanya, takut sama tikus katanya. Apa nggak kurang ajar ini orang? Ini Oknum Habib seperti ini, kok bisa dibela oleh Kiai Miftahul Ahyar? Ya, dari perilakunya kayak gini. Nah, saya jelaskan lagi ya Pak Kiai, mohon maaf, Pak Kiai yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar, yang sangat membela Pak Alawi. Pak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah, bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa mempercayai klaim sepihak dari Pak Alawi, Habib-Habib Yaman ini. Kalau hanya pengakuan sepihak, kalau suhrul wal istifadoh itu nggak bisa menjamin kebenaran. Kenapa? Karena kebohongan yang diulang-ulang itu juga bisa suhrul wal istifadoh. Dan kebohongan yang berulang-ulang dianggap kebenaran. Nah, nggak bisa hanya berdasarkan suhrul wal istifadoh Pak Kiai. Harus ada dasar data-data ilmiah. Maka Kiai Madudin meneliti Pak Kiai, ditemukan fakta ilmiah, nasab Alawi tidak tersambung kepada Rasulullah, terputus 550 tahun menurut Kiai Haji Madudin. Menurut Kiai Haji Nur Ihya 650 tahun, saudara, ya 650 tahun, 6 abad setengah. Jadi Pak Kiai jangan taklid buta, ya. Ini sudah zaman teknologi maju. Kita nggak bisa mempercayai pengakuan sepihak
Kalau cuma mengaku-ngaku kan saya juga bisa Pak Kiai, ya. Oleh karena itu mohon Pak Kiai mudah-mudahan bisa menyesal ya sudah memecat Kiai Haji Madudin Usman, ya. Karena apa? Sudah sering disampaikan, termasuk Kiai Madudin insya Allah sudah pernah menyampaikan, haram hukumnya mempercayai Ba'alawi sudah terbukti secara ilmiah. Secara ilmiah itu berdasarkan kajian ilmiah. Dan itu tidak hanya satu dasar ilmu. Kajian ilmiahnya itu berdasarkan kitab nasab, kitab sejarah, filologi, tes DNA. Nah, ada lagi kajian perilaku. Lah ini, masa kelakuannya suka menghina seperti ini disebut keturunan Nabi? Nggak mungkin lah ya. Kan sudah sering kita sampaikan. Genetika itu sangat mempengaruhi perilaku. Kalau genetikanya baik, insya Allah perilakunya baik. Kalau genetikanya seperti hewan, ya kan seperti hewan. Misalnya genetika harimau, ya kan perilakunya seperti harimau, karena genetika akan mengontrol perilaku. Jadi kita yakin kalau memang ada di dalam tubuh seseorang itu genetika Rasulullah, maka perilakunya jelas ya akan baik, karena Rasulullah begitu baik, ya kan? Jadi Oknum Habib ini berdasarkan kajian perilaku jelas tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah, saudara. Ya, kajian perilaku. Nah, saya contohkan lagi ya. Kan masih kecil pun kita sudah dikasih ajaran itu oleh guru-guru kita. Kalau kita memakan makanan haram, maka tubuh kita juga akan buruk. Makan makanan haram, hanya makan daging harimau gitu misalnya. Maka perilaku kita akan mirip harimau itu, hati-hati. Apalagi ini masalah genetika, ya. Masalah genetika, saudara. Maka akan berpengaruh kepada perilaku si oknum yang punya genetika itu. Ya, dari Alidasya yang, ya benar Bang, memang kurang ajar sekali kaum Ba'alawi itu. Kalau masih ada yang percaya itu juriah Nabi, berarti tertutup mata hatinya orang itu. Ya kita doakan dari Bang, mudah-mudahan orang-orang yang masih menjadi budak spiritual, masih percaya Ba'alawi tanpa bukti, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya saya tidak berhenti nih, kita akan terus edukasi masyarakat, karena kita yakin sekali lagi kita sampaikan, dengan cara edukasi akan bisa mempersempit ruang gerak oknum Habib Ba'alawi. Saya membayangkan kalau dalam beberapa tahun ke depan, misalnya semua orang tahu bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, maka ceramahnya sudah nggak laku, ya. Maka kalau sudah nggak laku, ketika ngaku sebagai cucu Nabi, saya berharap malu dengan sendirinya. Kalau nggak malu ya memang dia sudah kehilangan rasa malu alias ODGJ. Oleh karena itu yang terpenting masyarakat kita sadarkan, kita ingin semakin luas orang tidak percaya kepada pengakuan sepihak dari Ba'alawi, klaim sepihak dari Ba'alawi yang mengaku sebagai cucu Nabi, ya kan? Dari Bang Samsul Komar, kebanyakan petinggi PBNU memikirkan jabatannya, bukan memikirkan warga Nahdliyin, ya. Dari Zora, Pak Prabowo, kami rakyat pribumi memohon berantas semua Habib Dobolawi perusahaan NKRI. Mudah-mudahan tim Pak Prabowo bisa melaporkan kepada Pak Prabowo, terus ikut menyuarakan kepada Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo terus ingat sadar bahwa bangsa ini selain harus disejahterakan, juga diamankan mentalitas, terutama generasi muda ke depan, jangan menjadi generasi inlander, generasi terjajah, jangan menjadi inferior karena terus didoktrin oleh Ba'alawi, sementara Ba'alawi terus merasa superior, merasa lebih mulia dari bangsa kita, sampai yang masih bocil pun berani meminta untuk dicium tangan, ya. Dan ini penting supaya masyarakat sadar. Terus kita sampaikan.
The Dark Moon, terima kasih hadirnya lagi. Habib sudah zong, nilai budi pekertinya 0. Juriannya abal-abal, palsu. Palsu banget kok beraninya ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Endasmu. Ya nggak ada bukti, perilakunya kurang ajar kok. Makanya mohon kepada masyarakat, jangan percaya lagi orang-orang yang mengaku cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara pengakuan mereka tidak membawa bukti. Tapi saya optimis ya, memang kebenaran akan menemukan jalannya. Saya pernah bercerita, ini ibaratnya dulu ketika di masa Auf Klarung itu kan dulu orang-orang agamawan gereja itu membuat doktrin yang berabad-abad lamanya bahwa bumi itu adalah datar, bumi itu datar katanya. Itu doktrin. Suhroh wal istifadoh itu waktu itu. Tapi kemudian ada tokoh, katakanlah kalau istilahnya sekarang mujadid pembaru, yaitu ilmuwan namanya Galileo dan Kopernikus, akhirnya melahirkan teori Kopernikus itu, bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari dan bumi mengelilingi matahari dan bentuk bumi itu bulat, bukan datar. Akhirnya apa? Teori yang sudah suhroh wal istifadoh mengatakan bahwa bumi itu datar akhirnya gugur dengan sendirinya setelah ditemukan penelitian ilmiah bahwa bumi itu tidak datar tetapi bumi itu bulat, saudara. Maka sekarang semua orang juga percaya bumi itu bulat. Nah, sama ini identik dengan yang namanya nasab Habib Ba'alawi ini. Walaupun nasab Habib Ba'alawi ini sudah suhroh wal istifadoh, yang namanya salah, salah. Yang namanya tidak terbukti, tidak terbukti, bohong. Kita harus berani sampaikan. Karena dasarnya adalah ilmiah untuk membuktikan kebohongan mereka. Maka dengan sendirinya mereka rungkat nasabnya, terbukti Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Bukti-buktinya banyak. Dari pihak mereka sendiri misalnya, Rizik Syihab pernah dulu kita viralkan lagi saja mengklaim siapapun yang mengaku cucu Nabi, juriah Nabi harus berani tes DNA. Tapi sementara sekarang setelah terbukti mereka itu haplogrupnya G berdasarkan tes DNA dan haplogrupnya G itu bukan keturunan Nabi tetapi keturunan Yahudi Askenazi, mereka takut sekarang. Yang dulu mewajibkan tes DNA, sekarang malah mengharamkan tes DNA. Ini bukti bahwa mereka mulutnya itu mencela-mencele, isuk dele, sore tempe, tidak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Orang kayak gini kok dianggap sebagai juriah Nabi. Jadi siapapun yang percaya Ba'alawi keturunan Nabi, orang sebodoh-bodohnya orang itu, ya mohon maaf, karena apa? Kok bisa percaya tanpa bukti, ya kan? Nah, memang dari kajian perilaku mereka nggak bisa dipercaya. Mereka suka memutarbalikkan fakta, memelintir hadis, memelintir dalil kan. Yang benar bisa dia salahkan, yang haram bisa dia halalkan demi keuntungan mereka. Orang mereka nggak pernah takut dengan Allah. Mereka itu yang dia kejar hanya kemuliaan dunia kok. Buktinya sejak dulu sampai sekarang itu ada karakter dasar dari Ba'alawi apa? Pembohong. Apa dikatakan dasarnya? Kok bisa dikatakan pembohong? Ya dasarnya mereka mengaku cucu Nabi tanpa bukti. Pembohongan kan? Membohongi umat. Nasabnya disambung pada Rasulullah padahal tidak terbukti. Itu saudara. Kalau ingat di zaman kolonial Belanda, misalnya nih, si Utsman bin Yahya, kalian saya kira juga sudah dengar dan tahu, udah viral. Utsman bin Yahya memutarbalikkan kebenaran. Katanya Utsman bin Yahya, melawan Belanda itu adalah haram, membuat keonaran. Padahal kita itu wajib melawan Belanda dengan dasar membela tanah air, ya kan?
Kenapa kok bisa Utsman bin Yahya si Habib ini membela Belanda? Karena dia ingin dimuliakan, mendapatkan keuntungan jabatan, ya kan? Jadi dasarnya mereka ke Nusantara dulu di akhir abad 18, di awal abad 19, mereka itu tujuannya untuk cari penghidupan yang lebih baik. Istilahnya itu mencari cincin Nabi Sulaiman. Bukan untuk berdakwah tujuan utamanya. Baru belakangan inilah kemudian muncul memang ada ulama dari Ba'alawi yang kemudian berdakwah. Tapi pada awalnya mereka itu mencari kehidupan, bekerja sebagai tenaga asing, tenaga kerja asing. Kenapa? Karena memang di daerah Yaman itu miskin. Nah, jangankan dulu di akhir abad 18, di awal abad 19, sekarang saja Yaman masih tetap miskin. Keadaan yang ada di Yaman, yang miskin, itu sunatullah. Agar kita itu tahu, Allah menunjukkan kepada kita, supaya kita tahu bahwa Ba'alawi yang menceritakan sebagai orang yang penuh karomah, bisa menurunkan rantai dari langit, katanya membawa kesejahteraan, membawa bisaroh, itu adalah cerita bohong, itu kedustaan dari Ba'alawi. Kita tidak akan tahu seperti ini, bahwa mereka bohong kalau bukan Allah yang membongkar aib mereka. Allah yang menunjukkan kebohongan dan kedustaan mereka. Ini sudah sunatullah. Jadi saya sekarang setelah adanya fenomena Kiai Maduddin dipecat, saya berpikir kok positif, ya, mudah-mudahan semakin garang dan kita tidak berhenti untuk memperjuangkan, membantu, membackup Kiai Haji Madidin Utsman untuk terus melindungi, menjaga mentalitas generasi muda, ya, penerus bangsa ini, ya, supaya tidak menjadi orang-orang yang bermental terjajah. Jadi kita seperti itu perjuangannya untuk anak cucu kita, ya, bukan untuk saya sendiri, bukan. Kita sudah selesai hidupnya, sudah selesai. Ini kita berjuang untuk generasi penerus, ya, untuk generasi penerus, untuk anak cucu kita. Sama Ba'alawi itu seperti itu kan sebenarnya. Mereka berusaha menguasai bangsa kita, menghegemoni istilahnya, ya, mengkooptasi bangsa kita, ya, dengan misalnya mereka mengaku sebagai Trah Kesultanan Cirebon misalnya, ya, mengaku keturunan Nabi, lalu merubah sejarah, katanya dialah yang paling berjasa, yang bisa mengusir penjajah Belanda. Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada Habib, misalnya doktrinnya begitu. Lalu ada mereka berusaha membuat pemalsuan makam sejarah. Apa coba tujuan mereka? Tujuan mereka kan untuk mengamankan keturunan mereka supaya di masa depan di Indonesia ini, ya, tetap diagung-agungkan, ya kan? Jadi Ba'alawi yang sekarang hidup dengan membuat kepalsuan-kepalsuan, cerita-cerita, membelokkan sejarah, memalsukan makam, kita tahu itu tujuan mereka untuk pengamanan generasi penerus mereka. Anak cucu mereka supaya terus dianggap sebagai keturunan Rasulullah, orang mulia, ya, lebih mulia dari pribumi. Itu kan untuk mengamankan penerus-penerus mereka sebenarnya, ya kan? Gitu kira-kira, ya. Dari Bang Yunina Piliang, kalau saya tidak salah baca nih, ya, karungin aja Habib yang kurang ajar, ya. Dari Bang Sukar, yang bela Habib palsu adalah UDGJ, ya. Ada Dwipa Adnsmias, para Habib di NKRI itu semakin kurang ajar, rakyat pribumi tidak takut Habib. Lihat saja, bila rakyat pribumi sudah marah, kalau terus-terusan begini kelakuannya, bisa-bisa rakyat pribumi akan ganyang, ya, Habib yang ada. Ya, kita doakan segera taubat supaya aman semuanya, ya. Kalau Habib-Habib ini mati, jangan dikubur di tanah Ibu Pertiwi, ya. Yang kita cintai, kubur di Tarim saja. Dikarungin. Ada yang lucu-lucu nih. Ya, Habib ini nggak punya akhlak, kayak hewan perilakunya. Ya, dia sendiri begitu itu, ya.
Benar-benar gak ada rasa malu orang pendatang mantan jongos penjual minyak. Otak bermasalah, pendidikan minim, ilmu tidak ada, narasi jadi amburadul, makam saja dipalsukan, sejarah dipalsukan ya Bang. Gak pakai lama Gus, usir Mbak Lawi dari NKRI. Terima kasih Bang Faizkur ya. Dari Bang Tatang, tanpa tes DNA dan kitab juga dipastikan bukan cucu Nabi, bener ya. Ya memang sebenarnya sudah jelas perilakunya kayak gitu. Bang Dani, tangkap sekarang, jangan kayak tandai mukanya itu ya, ada di thumbnail itu orangnya itu. Jangan kayak masa Pak Jokowi orang menghina didiamkan ya. Sekte pemuja berhala kuburan. Ya, KB Pak Alawi adalah sekte pemuja berhala kuburan katanya Kisos. Ya, di Bang Margono, terima kasih munculnya lagi Bang Margono. Jangan sampai bosan-bosan mengikuti kita. Jangan lupa teman-teman yang belum menekan subscribe, like, dan tanda lonceng supaya setiap kita live streaming atau sedang siaran ulang Anda mendapatkan notifikasi ya. Dari Bang Budi Suswanto, halal pribumi nampar mulutnya Habib. Iya, jangan dicium-cium ya. Saya malu sendiri kalau ada melihat para pribumi mencium-cium Bahar ya, Bahar Smith misalnya, ya, memeluk, menyembah-nyembah sampai cium kaki, itu saya marah itu. Orang normal itu pasti tersinggung itu ya. Saya setuju dengan Dr. Mahfud MD, Profesor ya. Saya setuju dengan Kiai Haji Roma Irama ya. Aku yakin Walawi bukan keturunan Nabi, maka mohonlah kepada alat negara ya, kepada TNI Polri, mohon jangan ada oknum TNI Polri yang menjadi budak spiritual ya. Mohon Bapak Presiden Prabowo, mohon Bapak Presiden jangan sampai menjadi budak spiritual oknum Habib ya Pak Prabowo. Banyak jalan menuju surga ya. Jangan mau dibodohi dengan mencintai Habib masuk surga lah, dia nggak bisa jamin dirinya sendiri kok mau menjamin orang pribumi gitu loh ya. Ya Allah. Dari Bang Ali Dasya, saya ini warga Nahdiyin yang selama 30 tahun ini selalu mendukung keputusan Ketua PBNU yang juga saya anggap guru saya sendiri. Tapi kali ini saya sangat kecewa dengan kepemimpinan Ketua PBNU saat ini ya. Kita doakan beliau sadar ya saudaraku ya. Para muhibun pada minta apa ini airnya Habib, airnya Habib biar jadi batangan emas. Ada saja orang yang percaya pada Habib itu benar-benar udah kehilangan akal sehat ya. Coba kita lanjut ini komentarnya dari oknum Habib ini, sangat menghina Pak Prabowo ini ya. Sama tikus, tapi saya melihat pesimis. Kenapa? Dia mengatakan saya adalah belajar, guru saya adalah Jokowi, dan dia adalah menyatakan dirinya tetap loyal dengan program Jokowi. Para Cina-Cina cukong yang 9 naga, sekarang 10 naga katanya. Sekarang 10. Inilah yang mempunyai proposal roadmap daripada Indonesia ke depan, dan sebagai boneka yang menjalankan adalah Jokowi. Ketika Jokowi tidak cukup waktunya, ternyata belum sempurna penjajahannya, cari boneka lain, ternyata bonekanya adalah Prabowo. Dan Prabowo Anda saksikan kan untuk melanjutkan video program Jokowi. seorang bangkai tua dan mau mati orang ini. Iya, kurang ajar sekali ya menyebut Pak Prabowo kucing ya. Jadi mereka itu semakin jumawa, semakin sombong, apalagi setelah Kiai Madudin dipecat dari PBNU. Wah, mereka ketawa ngakak, saudara, merasa menang ya. Makanya ini sangat kita prihatinkan ya. Masya Allah, kok bisa ada gitu ya. Mudah-mudahan para saudara-saudaraku yang sekarang menjadi budak Habib Ba'alawi ya, sadar diri, jangan menjadi budak terus-terusan ya.
bangsa kita adalah bangsa yang jauh lebih mulia dari bangsa Yaman. Negara kita itu adalah negara yang lebih hebat, ya, yang lebih baik segala-galanya menurut saya, sehingga kita nggak perlu menghamba kepada oknum Habib, ya. Jadi banyak sekali hal yang harus kita evaluasi, jangan sampai kesalahan terulang, ya. Karena sebodoh-bodohnya seekor keledai, saudara, dia tidak akan terantuk batu untuk yang kedua kali. Assalamualaikum, selamat sore, salam Cukuplah ya kita itu. Itu apa? Jelasin dulu. Sudah, antum jangan, nggak usah tanya. Ini ada lagi nih ya, sebuah video oknum Habib yang kurang ajar banget, saking sombongnya. Ya sukanya memang marah-marah itu kalau sudah dikritik, ya. Bahkan Novel Alaidrus itu menyebut siapa yang berani mengkritik Habib adalah iblis gitu kan. Masya Allah. Ya saya baca dulu dari siapa ini? Bang M. Sahri. Permasalahan pokok adalah Habib Ba'alawi itu adalah pendusta Nabi. Dan ini masalah akidah. Karena itu tesis Kiai Imad wajib diperjuangkan. Ya kan ini sebagaimana juga yang sering disampaikan oleh Kiai Haji Nur Ihya dan para pejuang termasuk Gus Fuad, ya. Ini kan demi mengamankan keturunan Rasulullah yang asli, jangan sampai dicoreng-moreng oleh perilaku oknum yang keturunan Rasulullah yang palsu itu dari Ba'alawi, ya. Kita menjaga nama suci Rasulullah. Kalau dia mengaku keturunannya siapa-siapa, orang biasa itu tidak masalah. Lah dia mengaku keturunan Nabi, ini kan berpotensi mereka mengkapitalisasi nasab Nabi untuk kepentingan duniawi mereka. Sehingga inilah yang harus kita sadarkan, ya. Dari Bang Kisos, Wali Tarim adalah wali branding, bergaya wali kutub, pakai metode multi-level marketing supaya terlihat asli dan terkenal. Padahal ilmu kewaliannya zong, pantasnya disebut wali sampah. Omongan-omongan oknum Habib Ba'alawi yang ceramahnya itu khurafat, tidak masuk akal, hanya mencari glorifikasi, itu ya sampah itu, seperti Bahar Novel itu yang suka mendoktrin banget itu, pede banget itu. Itu kan sampah, omongan-omongan yang membodohkan umat, dan pembodohan adalah musuh kita bersama. Kita membuat konten ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, membentengi generasi muda penerus, bukan untuk kita sendiri. Kalau saya sudah selesai dengan hidup saya, ya kita berjuang untuk anak cucu kita, sebagaimana mereka membuat glorifikasi, berjuang untuk anak cucu mereka, ya. Aduh, dari Bang Ria, proyek sudah dihambat, mereka mencak-mencak, ya. Terima kasih Pak Jokowi. Kemudian dari Abdus Salam, semoga ini lagi lucu ini. Semoga yang benci Habib besok-besok dikumpulkan dengan wali artis. Wah, ini kayaknya Muhibin ini, ya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Muhibin sudah bisa datang ke channel saya. Coba Muhibin bagikan video ini di grup-grupnya Muhibin itu. Bagikan video ini di grup-grupnya Habib itu. Dia biar tahu, ya, bahwa Habib sekarang sudah hilang karomahnya. Memang nggak pernah punya karomah. Itu hanya cerita khurafat itu, ya. Bahwa terbukti sebagai keturunan Nabi yang palsu, ya. Dari Bang Maskur, ambil hikmahnya dengan didoakan mungkin, ya. Kiai Haji Madudin semoga semakin menyala. Sehat selalu, amin, ya. Ras Yahudi Askenasi ngaku cucu Nabi, sekarang kebongkar. Bilva, Habib biasanya menjelekkan orang lain, menipu umat, menghalalkan segala cara. Ya, dia menjelekkan orang lain, memuji diri sendiri, memuji leluhurnya, ya, supaya dia bisa ndawir, minta harta benda, minta istri, mencari apem gratis, tapi tidak mau bertanggung jawab. Yaitu seperti Habib Rizki, kasus yang dulu pernah kita konten berhari-hari itu, Ratu Kori, ya, jadi korbannya salah satu oknum Habib itu, ya. Banyak itu, ada di kasus Pabuaran Wetan, astagfirullahaladzim, ya.
Habib bisanya menjelek-jelekkan orang lain, menipu umat, menghalalkan segala cara ya. Habib tukang ngibul. Terima kasih dari Bang Margono sudah mau komentar ya. Teman-teman yang belum komentar, komen saja ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tanda lonceng ya supaya kalau kita live kalian bisa mendapatkan notifikasi ya. Karena banyak teman-teman menghilang ini, udah lama nggak muncul kemana ya. Kita jangan bosan ya membahas oknum Habib. Kalau mereka melihat kita bosan, senang mereka ya. Jadi kalau mereka nggak pernah bosan, kenapa kita harus bosan? Jangan bosan, kita bahas terus. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita kawal ya Bapak Presiden Prabowo supaya terus bisa konsisten seperti yang beliau ceramahkan. Seperti yang pernah beliau katakan di pidatonya untuk terus memerdekakan rakyat kita dari segala macam bentuk penjajahan. Dari Ali Dasya, ya terima kasih sampai detik ini masih menemani kita, hampir 1 jam kita cuap-cuap ya. Yang masih bela Habib perlu dipertanyakan kewarasannya. Iya, saya setuju, perlu kita pertanyakan akal sehatnya. Kok bisa mempercayai sesuatu yang palsu tanpa bukti gitu. Kalau mereka sudah bisa membuktikan secara genetika, karena dia ngaku keturunan Nabi secara keturunan darah ya harus dibuktikan dengan tes DNA ya. Kan mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah gitu. Dari Kisos, cukup dibully tiap hari sampai KB Ba'alawi minggat dari Nusantara. Mudah-mudahan dia punya rasa malu. Yang kita khawatirkan dia sudah putus urat malunya. Habib Pak perusahaan NKRI, tukang adu domba, cukup dibully. Ya kita coba perdengarkan ini, ada lagi satu Habib ini kurang ajar ini viral ya. Ngamuk-ngamuk dia. Nah, ini. Apa kualatnya? Memang coba jelasin dulu. Arti dari kualat itu apa? Jelasin dulu. Sudah, antum jangan enggak usah tanya. Begitu, depan bisa jelasin. Arti dari bodoh kau. Kamu tahu Tidak apa tahu enggak sih? kualat itu murka sama kau. Jangan teriak nanti stroke. Kamu tahu arti dari kualat enggak sih? Ini Habib Asegaf NTT ini, bukan Habib di Jawa, saya tahu sama kamu. Ya, ini nama dia mengaku namanya Habib Asegaf dari NTT. Ada yang kenal nggak? Ini suaranya Habib Asegaf dari NTT, ngamuk-ngamuk itu ya. Ini usulan kepada Pak Prabowo bagus ini dari Endang Sukandar Channel. Betul kepada Pak Prabowo supaya apa ini? Pemerintah dari Yaman deportasi saja. Pemberontak dari Yaman dideportasi saja. Terima kasih Bang Endang sudah mau komentar menemani kita di malam hari ini. Sudah hampir tengah malam ya. Barang Toing, saya harap yang berwajib harus ada tindakan. Benar ya, bapak-bapak yang berwajib ya, jangan malah menjadi budak ya, jangan mau mencium-cium tangannya Bahar dan oknum Habib Ba'alawi yang lainnya itu. Mereka bukan cucu Nabi, mereka nggak pantut untuk diglorifikasi, dikultuskan. Jangan dikultuskan mereka, nanti semakin sombong kayak ini nih ya. Hajar terus Kang, Sikibin jangan kasih kendor. Kalau ketemu Habib langsung ludahin mukanya. Ya jangan dicium-cium, malah dicium-cium gitu. Ya dipeluk, dicium. Memang siapa dia? Ya coba kita dengar ini. Namanya tadi adalah Habib Asegaf NTT ya. Kayak gini nih kok masih dipercaya keturunan Nabi itu loh. Kok masih dilindungi gitu loh. Ya heran saya yang melindungi ini di mana akal sehatnya gitu ya. Coba. Ini bukan Habib di Jawa, saya tahu sama kamu. Apa hubungannya? Mau kamu Habib di Papua sana, apa hubungannya? Wah, saya tahu sama kau. Kau jadi apa hubungannya kau untuk kamu sebenarnya nasab? Yang mengakui kamu cucu Nabi. Kau dari mana, bangsat? Kau dari mana? Ya coba, bangsat. Aduh. Itu gayanya Habib saudara. Tadi ada yang menghina dengan menyebut Pak Prabowo kucing, lalu dinyanyiin lagi ya Allah gitu ya. Tanda itu mukanya ada di thumbnail itu ya.
Kalau ketemu habaib langsung ludahin aja. Dari Bang Heru, injek-injek bagi yang menghina presiden bajingan. Kalau perlu ya terus dipenjarakan seumur hidup gitu loh, biar kapok supaya ada efek jera gitu loh, supaya nggak diulang-ulang lagi. Karena sejak dulu itu ada saja itu yang menghina Pak Presiden kita ya. Ada saja dari Oknum Habib, Masya Allah, gantian gitu seolah-olah mereka ya kayaknya itu memang ada semacam instruksi kali ya dari sang imam besarnya itu kan yang paling suka menghina itu yang memberi contoh itu kan si imam besarnya. Kalau pemimpinnya kayak Rizik Sihab, ya anak buahnya ikut dong. Ya terima kasih Bang Kisos sudah terus menemani kita hampir selesai nih ya, hampir 1 jam. Rizik asa kontok. Dari Muhammad Furkan, di Malaysia Habib ditangkap jika ngaku-ngaku cucu Nabi, ya cuma di Indonesia mereka ngelunjak karena mereka sudah besar ya berada di semua ini ya. Mereka memang sudah merasa menguasai kali ya, sudah bisa menguasai pola pikir para muhibin ya. Kalau di Malaysia memang udah viral itu videonya. Ya, Sultan Ibrahim sudah memerintahkan siapa yang memasukkan sejarah agar ditangkap. Ya kita doakan saja Indonesia supaya berani mengikuti jejaknya. Malaysia tidak takut kualat ya. Nah dari Mas Rikan, jangan kasih panggung para Habib biar jadi pengemis di negeri ini. Lah dia kan sudah jadi pengemis sebenarnya dengan Dawir itu. Dawir itu juga pengemis sebenarnya. Tapi dihormati, dimuliakan oleh muhibin ya. Astagfirullah. Padahal kalau memang cucu Nabi itu nggak boleh menerima pemberian sedekah. Tapi mereka caranya ngomongnya apa? Bukan sedekah, tapi hadiah katanya. Ada kepandian mereka melintir kalimat kata-kata. Ini lagi yang viral. Mau dilaksanakan haul Solo. Nah ini. Masalah itu haulnya Habib Ali Al-Habsyi katanya. Habib Ali Al-Habsyi itu nggak lahir di Solo, lahirnya di Yaman sana. Kok bisa? Lalu diperingati haulnya di Solo, kemudian disebut haul Solo. Jangan begitulah, itu disampaikan oleh Habib Syekh itu. Hai Habib Syekh, Anda siapa? Anda keturunan imigran. Kalau Anda mau memperingati haulnya Habib Ali Al-Habsyi yang lahir di Yaman, jangan pakai nama haul Solo ya. Yang diharapkan pakai nama haul Habib saja. Haul Habib itu aja. Habib namanya siapa misalnya Haul Habib Ali Al-Habsyi di Solo begitu. Jangan kamu memutarbalikkan dan memelintir kalimat itu kan supaya kedepannya dianggap orang yang berjasa di Solo. Ya lalu menyebut Haul Solo. Nah, ini kan perampokan kota kalau saya pinjam istilahnya Kiai Nur Ihya. Ya, Kiai Mat itu perampokan kota itu. Kenapa harus pakai nama Haul Solo? Pakai aja nama Haul Habib. Habib Ali itu kan. Nah, jadi itu adalah bentuk pembodohan ya dan itu musuh kita bersama itu pembodohannya itu ya. Jadi kita nggak menolak kalau mau haul ya silakan memperingati haul Habib tapi jangan pakai nama kota ya. Harusnya yang dihauli kalau Solo ya Ki Ageng Solo ya, yang jelas-jelas ada hubungan dengan kota Solo ya kan. Dari Belva, Dajjal, Kabib Yaman, semua penipu pembohong. Kok masih ada yang percaya pijak apa dungu? Yang jelas dungu itu yang masih percaya Ba'alawi keturunan Nabi tanpa bukti. Kalau saya hakul yakin Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad, bukan keturunan Rasulullah ya kan. Dari Payung Waman, hentikan penghina Ba'alawi dan penghujatnya. Baik, bumi hanguskan aja. Habib dipulangkan ke Yaman. Dan mohon Pak Prabowo jika ada yang menghina Pak Prabowo mohon dipenjara. Setuju. Sampai kapan anjing-anjing Yaman dibiarkan menggonggong seenak perutnya. Terima kasih Bang, dari C1 Asmuna, dari Bang Sugeng Riyadi, Habib itu goblok semua, gak ada ilmunya, buktinya gak ada yang jadi apa-apa di pemerintah Indonesia. Ya, itu saudara, Pak Prabowo temannya Habib Rizik Sihab,
Warga NU, enggak lah. Dulu itu karena kepentingan. Sekarang Pak Prabowo berani menyindir para pencaci maki. Dulu saya sih agak pesimis ya, tapi sekarang dengan mendengar beritanya, kemudian mendengar pidatonya Pak Prabowo, saya optimis ya Pak Prabowo tidak tersandra oleh Habib Rizik. Pak Prabowo tidak menjadi budak spiritualnya Habib Rizik ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke. Apalagi nih, wah masih banyak ini. Wah ada Muhyiddin juga nih yang baru muncul ya. Ya. Oke, siapa lagi nih? Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo segera ambil tindakan ya. Saya kira itu aja ya saudaraku ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada gestur yang tidak Anda suka. Selamat beristirahat, sudah malam, lewat tengah malam ini, mungkin sudah 1 jam kita live streaming. Oh belum, sudah hampir tengah malam. Baik, itu aja kita akhiri. Mohon maaf, video ini tidak dibuat untuk merendahkan siapapun, tetapi untuk edukasi saja. Mudah-mudahan ada bisa mendapatkan hikmah dan bisa terhibur ya. Jadi kita buat video ini untuk edukasi dan rekreasi. Kita jaga persatuan, kesetaraan. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!